Wang Xiongqiao muntah darah. Seteguk darah ini dimuntahkan langsung ke wajah dokter. Pria itu dengan cepat mundur 2 langkah dan buru-buru menyeka darah di wajahnya dengan tisu. Wang Yuxi segera mendatangi Wang Xiongqiao. Saudaraku, bagaimana keadaanmu? Wang Xiongqiao tidak menjawab dan terbatuk beberapa kali berturut-turut. Sepertinya kondisi kakakmu kurang baik. Chen yang mengerutkan kening. Sueyun, ayo pergi ke halaman belakang untuk melihat bahan obat. Kami ingin. Kapan Chen yang mengatakan ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa Zhu Yangyao masih di sini. Dia menarik kembali apa yang dia katakan dan mengubah kata-katanya. Sueyun, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia meraih tangan Tang Sueyun dan berjalan keluar. Zhu Yangyao baru saja mendengar kata-kata Chen Yang. Ketika dia melihat Chen Yang dan Tang Sueyun berjalan keluar, senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Zhu Yangyao. Kata-kata Chen Yang barusan meyakinkan Zhu Yangyao bahwa Wang Xiongqiao memang sakit parah. Bahan obat itu bukan untuk menangkap monster, tapi untuk mengobati penyakit Wang Xiongqiao. Maaf. Wang Xiongqiao akhirnya berhenti dan berkata kepada pria yang wajahnya diludahi darahnya, saya tidak bisa mengendalikannya. Dokter. Sun telah menyeka darah dari wajahnya, dan dia mendatangi Wang Xiongqiao lagi, sambil menunjuk jarinya. Melihat denyut nadi Wang Xiongqiao, pada saat ini, Wang Xiongqiao batuk lagi. Dokter Sun sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bangun. Untungnya, Wang Xiongqiao tidak benar-benar muntah darah, jadi dokter Sun menghela napas lega. Jenderal Wang, kesehatanmu sangat buruk. Dokter Sun dengan sadar menjauhkan diri dari Wang Xiongqiao, dan kemudian berkata, saya bisa memberikan resep kepada Jenderal Wang. Jenderal Wang, mari kita mencobanya. Oke. Wang Xiongqiao tidak terlalu memikirkannya dan langsung setuju. Dokter Sun menulis resep dan memberikannya kepada Wang Yuxi, lalu dia tiba di sisi Zhu Yangyao. Matanya menatap Zhu Yangyao, dan Zhu Yangyao langsung mengerti. Setelah Zhu Yangyao dan Wang Xiongqiao bertukar kata-kata sopan, mereka meninggalkan halaman keluarga Wang bersama mereka. Katakan padaku, seperti apa Wang Xiongqiao? Zhu Yangyao bertanya langsung dari mobil. Dokter Sun sedang duduk di kursi penumpang. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhu Yangyao, dia buru-buru berkata, Pangeran Sulung, saya baru saja memeriksa denyut nadi Wang Xiongqiao, dan dia memang sakit parah. Sakit parah? Zhu Yangyao bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan Dokter Sun. Apakah Anda baru saja melihat daftar obat-obatan itu? Untuk apa bahan obat yang dibeli Tang Sueyun? Sebagian besar bahan obat itu beracun. Saya pikir Wang Xiongqiao ingin melawan racun dengan racun. Dokter Sun berkata, Putri Raja Pengobatan. Ada resep serupa di Fang Dujing. Ketika Anda sakit parah, melawan racun dengan racun mungkin mempunyai efek yang ajaib. Wang Xiongqiao tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ingin mencobanya dan melawan racun dengan racun. Ketika Zhu Yangyao mendengar ini, dia akhirnya santai. Mengambil napas. Jika itu masalahnya, itu lebih baik. Zhu Yangyao berkata, jika Wang Xiongqiao meninggal karena sakit di kota kekaisaran, itu akan menjadi hasil terbaik, namun, kita tidak bisa menganggap entengnya, Wan Feng. Pangeran. Seorang pelayan muda buru-buru menjawab. Kirimkan seseorang untuk mengawasi Tang Sueyun secara diam-diam. Zhu Yangyao berkata, cari tahu, apa hubungan antara dia dan Wang Xiongqiao. Aku akan membuat pengaturannya sekarang. Wan Feng setuju. Setelah Zhu Yangyao pergi, Wang Xiongqiao menghela nafas lega. Dia meminum obat yang telah disiapkan sejak lama dan meminumnya sekaligus. Ini disiapkan oleh Chen Yang untuk Wang Xiongqiao. Chen Yang khawatir setelah Wang Xiongqiao pulih, bahkan jika Wang Xiongqiao ingin berpura-pura menjadi pasien, selama seseorang dengan keterampilan medis memeriksa denyut nadinya, dia dapat segera melihat bahwa tubuh Wang Xiongqiao telah pulih. Oleh karena itu, Chen Yang secara khusus menyiapkan obat untuk Wang Xiongqiao. Setelah meminum obat ini, memeriksa denyut nadi pun tidak ada gunanya. Akan menilai bahwa Wang Xiongqiao sakit parah. Chen Yang baru saja bertindak,
membuat Su Yang Yao percaya bahwa bahan obat di luar adalah untuk Wang Xiongqiao, dan tujuannya adalah untuk melawan racun dengan racun. Sejak saat itu, Su Yang Yao percaya bahwa waktu Wang Xiongqiao singkat, dan dia akan melonggarkan kewaspadaannya terhadap Wang Xiongqiao. Rencananya berjalan lancar, dan Su Yang Yao memang tertipu. Yang harus dilakukan Chen Yang sekarang adalah menyempurnakan obat khusus untuk monster. Saat Chen Yang sedang memurnikan obat, Tang Xueyun menerima telepon dari Bai Jingze. "Xueyun, kembalilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu." Sekarang, Tang Xueyun bertanya. "Ya." Nada suara Bai Jingze serius, dan Tang Xueyun sangat gelisah. "Kakek, aku akan kembali sekarang." Dia mengganti pakaiannya dan keluar dari kamar. Tang Xueyun ingin berbicara dengan Chen Yang, tetapi ketika dia sampai di belakang, dia melihat Chen Yang berkonsentrasi pada pemurnian obat. Tang Xueyun berubah pikiran dan menelepon Tang Xiaowu, dan keduanya meninggalkan villa keluarga Wang. "Pergi ke rumah kakekku," kata Tang Xueyun. Tang Xiaowu yang mengemudikan mobil. Saat ini, sebuah drone sedang melayang di atas. Ketika Tang Xiaowu mengemudi sendirian dan membawa Tang Xueyun pergi dari halaman keluarga Wang, drone telah mengirimkan pemandangan itu kembali. Di villa keluarga tunggal di pegunungan, Du Jisheng berdiri di depan tubuh Du Xiaochuan, dengan air mata berlinang. "Xiaochuan, tidak lagi kamu tidak akan sendirian lagi. Aku pasti akan mengirim wanita yang kamu sukai untuk menemanimu." Du Jisheng berkata, "Dia akan tinggal bersamamu selamanya." Du Xiaochuan tidak pernah dikuburkan. Du Jisheng membawa jenazah Du Xiaochuan ke sini dan telah menyiapkan kuburan untuk Du Xiaochuan, tapi itu bukan milik Du Xiaochuan saja. Du Jisheng menyiapkan kuburan ganda, dan dia ingin Tang Xueyun dikuburkan bersamanya. Terakhir kali, Du Jisheng mengirim orang untuk membunuh Tang Xueyun, tapi gagal. Du Jisheng sedang menunggu kesempatan yang tepat. Pada saat ini, seorang pria berjalan di belakang Du Jisheng. "Bos, Tang Xueyun meninggalkan halaman keluarga Wang sendirian. Arahnya adalah rumah Bai Jingze. Saat ini, orang-orang kami telah mengikuti. Apakah Anda ingin mengambil tindakan?" "Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup." Du Jisheng berkata, "Bawa dia ke sini, saya ingin melihat Tang Xueyun dimakamkan bersamanya." Ya, pria itu setuju. Tang Xueyun tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran orang-orang Du Jisheng. Dia masih memikirkan mengapa kakeknya mencarinya. Apakah ada sesuatu yang penting? "Nona, kita sedang diikuti," Tang Xiaowu berkata tiba-tiba. Tang Xueyun berbalik dan melihat sebuah mobil menyusul dengan cepat. "Xiaowu, singkirkan mobil itu," kata Tang Xueyun. "Oke." Tang Xiaowu setuju. Dia menginjak pedal gas, dan mobilnya melaju kencang, mencoba membuang mobil di belakangnya. Tetapi Tang Xiaowu tidak menyangka bahwa saat dia meningkatkan kecepatannya, mobil lain melaju kencang dan langsung menuju mobil Tang Xiaowu. Yang lainnya, Tang Xueyun tidak menyangka yang lain akan muncul. Pada saat ini, Tang Xiaowu menginjak pedal gas sampai akhir. Kecepatan ini telah meningkat sepenuhnya. Kedua mobil di belakang juga meningkatkan kecepatannya, mencoba mengejar mobil Tang Xiaowu. "Hati-hati." Tang Xueyun melihat jalan memutar di depan dan dengan cepat mengingatkan Tang Xiaowu. "Jangan khawatir, aku tahu." Tang Xiaowu setuju. Dia melakukan gerakan bersih dan berbalik. Tetapi dua mobil di belakang tidak memiliki keterampilan mengemudi seperti Tang Xiaowu. Bang! Bang! Tak satu pun dari kedua mobil ini yang mampu berbalik dan langsung keluar dari jalan raya. Kedua mobil itu bertabrakan. Begitu pintu mobil terbuka, beberapa pria turun dari mobil. Salah satu pria botak langsung memaki pria di mobil lain, "Apakah kamu buta, beraninya kamu menabrak kami?" Bang! Sebelum pria botak itu selesai berbicara, dia telah tertembak di antara alisnya. Chen yang tidak tahu bahwa Tang Xueyun dan Tang Xiaowu telah meninggalkan halaman keluarga Wang. Dia berspesialisasi dalam memurnikan obat di sini. Memurnikan obat membutuhkan pengendalian panas dan waktu. Ini adalah pekerjaan teknis yang kebanyakan orang tidak dapat kuasai dengan baik. "Butuh bantuan."
Bai Wanxing berjalan ke arah Chen Yang dengan mengenakan rok pendek. Bai Wanxing baru saja mandi, dan tubuhnya masih berbau seperti pancuran. Rambut hitamnya diikat, memberinya sedikit kesan feminin. Dia benar-benar berbeda dari Bai Wanxing yang menawan sebelumnya. Chen Yang memandang Bai Wanxing dan terkekeh, saya tidak butuh bantuan di sini. Anda dapat mengobrol dengan Sueyun ketika Anda punya waktu. Sueyun keluar, kata Bai Wanxing. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Bai Wanxing, dia terkejut dan melihat ke arah Bai Wanxing. Kamu bilang Sueyun keluar. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bai Wanxing berkata, dia berkencan dengan Tang Xiaowu. Bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku? Ekspresi Chen Yang berubah. Anda harus tahu bahwa orang yang menyerang Tang Sueyun belum tertangkap. Su Yi dan King Long juga mencarinya. Sampai saat ini, Chen Yang belum menerima kabar apapun tentang Du Jisheng. Saat ini, Tang Sueyun keluar, bagaimana jika terjadi sesuatu? Chen Yang segera mengambil ponselnya dan memutar nomor ponsel Tang Sueyun. Di mana kamu? Di kantor polisi, kata Tang Sueyun. Pos polisi. Chen Yang terkejut. Mengapa kamu ada di kantor polisi? Sesuatu telah terjadi. Tanda seru petik 2. Tang Sueyun ragu-ragu, seseorang ingin menyerangku. Tanda seru petik 2. Ketika Chen Yang mendengar ini, ada jantung berdebar. Jangan pergi dari kantor polisi, saya pergi sekarang. Dia meletakkan teleponnya, dan Bai Wanxing buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Sueyun diserang lagi. Chen Yang berkata, saya akan ke kantor polisi sekarang. Aku ikut juga, kata Bai Wanxing. Di luar kantor polisi, ada banyak orang di sekitar. Mereka menerima kabar bahwa Tang Sueyun diserang lagi. Tentu saja ini bukanlah berita yang paling menggembirakan. Berita yang paling menggembirakan adalah pangeran tertua mengirim orang untuk melindungi Tang Sueyun dan membunuh mereka yang menyerang Tang Sueyun. Ini adalah berita terbesar. Tang Sueyun menghabiskan banyak uang, membuat orang berspekulasi tentang identitasnya. Saat ini, pembelian dalam skala besar masih dilakukan di pasar bahan obat. Jumlahnya sangat besar, dan bahan obat yang dibeli ini semuanya dikirim ke keluarga Pangeran Wu Hou. Pangeran tertua juga muncul di pasar bahan obat, dan bahkan pergi ke rumah Pangeran Wu Hou. Begitu hal-hal ini terhubung, segalanya menjadi rumit. Meskipun Chen Yang adalah tunangan Tang Sueyun, diketahui bahwa Chen Yang lahir di keluarga miskin dan tidak memiliki latar belakang. Secara logika, orang kecil seperti Chen Yang tidak memenuhi syarat untuk menikahi Tang Sueyun yang seperti Dewi. Sekarang, Tang Sueyun muncul di kota kekaisaran dengan sikap terkenal. Selain itu, seseorang menemukan bahwa wajah Tang Sueyun dan pangeran tertua Zhu Yangyao terlihat agak mirip. Dalam sekejap, semua misteri terpecahkan. Tang Sueyun adalah simpanan pangeran tertua. Adapun Chen Yang, itu hanya untuk menutupi fakta bahwa Tang Sueyun adalah simpanan pangeran tertua. Itu membuat orang berpikir bahwa Tang Sueyun adalah wanita yang sudah menikah dan tidak akan mempertimbangkan sisi pangeran tertua. Tujuan pangeran tertua adalah mewarisi tahta, dan tentu saja dia tidak ingin ada yang tahu kalau dia punya simpanan. Penjelasan ini masuk akal. Chen Yang dan Bai Wanxing baru saja tiba di kantor polisi. Begitu mereka keluar dari mobil, mereka dikelilingi oleh orang-orang. Apakah hubungan kamu dan Tang Sueyun palsu? Mengapa kamu bertunangan dengan Tang Sueyun? Menurut latar belakang keluargamu, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menikahi Tang Sueyun. Apakah kamu bisa masuk ke dalam Royal Elite Academy karena Tang Sueyun? Tanda seru petik 2. Mengapa pengawal kerajaan melindungi Tang Sueyun? Bukankah dia tunanganmu? Di mana kamu tadi? Orang-orang ini bertanya pada Chen Yang. Chen Yang terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Cukup. Bai Wanxing tiba-tiba berteriak, Sueyun dan Chen Yang adalah pasangan sungguhan, kalian tidak tahu apa-apa dan hanya mengarang omong kosong di sini. Hati-hati atau aku akan menuntutmu. Bai Wanxing sangat marah. Omong kosong apa yang dibicarakan orang-orang ini? Di dalam kantor polisi, Tang Sueyun sedang menunggu Chen Yang. Ketika Chen Yang muncul,
Tang Sueyun segera melangkah maju dan memegang erat tangan Chen Yang. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu mengapa orang-orang pangeran tertua melindungiku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan yang tertua pangeran. Tang Sueyun mendengar rumor di luar, dan saat ini, dia benar-benar panik. Desas-desus tersebar di mana-mana di luar, mengklaim bahwa Tang Sueyun diserang dalam perjalanan ke pertemuan pribadi dengan pangeran tertua. Tang Sueyun takut Chen Yang akan salah paham. Dia meninggalkan istana tanpa memberitahu Chen Yang, takut Chen Yang akan mempercayai rumor tersebut. Ketika saatnya tiba, Chen Yang akan benar-benar berpisah darinya jika dia marah. Dia dan Chen Yang saat ini sedang menjalin hubungan yang belum stabil. Rumor apapun yang menyebar saat ini dapat menghancurkan hubungan antara Chen Yang dan Tang Sueyun. Chen Yang menghibur, Sueyun, kamu tidak perlu menjelaskannya, aku mengetahuinya di dalam hatiku. Sekarang, kita perlu mencari tahu siapa yang menyerangmu. Masih belum pasti. Tang Xiaowu berjalan ke arah Chen Yang, segera setelah kami meninggalkan halaman keluarga Wang, kami diikuti. Saya pikir ada 2 kelompok orang yang mengikuti kami, salah satunya adalah pangeran tertua. Su Yang Yao pasti akan mengirim seseorang di sana untuk memantau Sueyun. Chen Yang berkata, itu dia. Ayolah, orang-orang yang dikirim untuk menyerang Sueyun mempunyai konflik dengan rakyat pangeran tertua. Iya, Tang Xiaowu berkata, saat saya berkendara menjauh dari mereka, mobil mereka bertabrakan satu sama lain, menurutku seharusnya begitu. Karena dia takut mengungkapkan identitasnya maka dia menembak dan membunuh orang-orang itu. Menurut polisi, tidak ada cara untuk memastikan identitasnya. Dipahami, kata Chen Yang. Saat ini, Su Yi menelepon. Tuan muda, kami telah menemukan tempat persembunyian Du Jisheng. Su Yi berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya ingin informasi kontak Du Jisheng. Sekarang, saya ingin memastikan satu hal, kata Chen Yang. Oke, Su Yi setuju. Chen Yang meletakkan ponselnya dan melingkarkan tangan kanannya di pinggang Tang Sueyun. Ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui kakekmu sekarang. Saat Chen Yang meninggalkan kantor polisi dengan Tang Sueyun di pelukannya, orang-orang yang mengawasi di luar bergegas lagi. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu Tang Sueyun. Semua orang prihatin tentang hubungan antara Tang Sueyun dan pangeran tertua. Apa hubunganmu dengan pangeran tertua? Mengapa pangeran tertua melindungimu? Dari mana uangmu? Apakah pangeran tertua memberikannya padamu? Beberapa dari orang-orang ini diperintahkan untuk datang ke sini untuk menjagamu. Reputasi pangeran tertua hancur. Mereka takut dunia tidak akan kacau balau, dan pertanyaan yang mereka ajukan sangat lugas. Tang Sueyun memasang wajah cemberut dan tetap diam. Saat dia berjalan menuju mobil, Tang Sueyun tiba-tiba berhenti, lalu melepas kacamata hitamnya. Menghadapi orang-orang yang menanyainya, Tang Sueyun tiba-tiba berkata, saya tidak ada hubungannya dengan pangeran tertua. Saya punya suami di sebelahku. Saat Tang Sueyun berbicara, dia tiba-tiba memeluk leher Chen Yang dan memberikan ciuman basah pada Chen Yang di tempat. Tanda seru. Untuk membuktikan bahwa dia dan Chen Yang adalah pasangan sejati, Tang Sueyun mencium Chen Yang di depan umum. Langkah ini di luar dugaan Chen Yang. Ketika bibir lembut Tang Sueyun menyentuh bibir Chen Yang tidak bereaksi. Dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Namun reaksi Chen Yang membuat Tang Sueyun sangat tidak puas. Tang Sueyun berinisiatif memasukkan lidahnya ke mulut Chen Yang. Pada saat yang sama, Tang Sueyun merasa bahwa reaksi ini tidak cukup untuk membuktikan hubungan dekat antara dia dan Chen Yang, jadi dia mengambil tangan Chen Yang dan meletakkannya langsung di dadanya. Langkah berani ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tang Sueyun sangat berani bahkan Bai Wanxing, yang merupakan teman baik Tang Sueyun, membelalakkan matanya. Dia sangat berani. Bai Wanxing hanya bisa menghela nafas. Meskipun Bai Wanxing berjalan di antara laki-laki dan merupakan sosialita terkenal, Bai Wanxing tidak berani melakukan hal intim seperti itu di depan umum. Dalam hati Bai Wanxing, dia sangat merindukan Chen yang melakukan hal yang sama. Saat ini,
Bai Wanxing terkejut dan iri. Ketika tangan Chen yang menyentuh anggota elastis Tang Sueyun, detak jantungnya semakin cepat. Dia juga bersemangat. Anda tahu, ada banyak orang yang memperhatikannya. Dalam situasi ini, Tang Sueyun meraih tangan Chen Yang dan melakukan hal seperti itu, yang membutuhkan keberanian besar. Tang Sueyun khawatir Chen Yang akan salah paham bahwa dia benar-benar berhubungan dengan Zhu Yang Yao, jadi dia akan melakukan apapun untuk membuktikan hubungan antara dia dan Chen Yang. Yang menggerakkan Chen Yang adalah keberanian Tang Sueyun. Bibir Chen Yang dan Tang Sueyun akhirnya terpisah. Chen Yang juga menarik tangannya. Saat ini, Tang Sueyun tidak perlu menjelaskan sama sekali. Dia telah menunjukkan melalui tindakannya bahwa dia dan Chen Yang bukanlah pasangan palsu, tetapi pasangan sejati. Sayang, ayo pergi. Tang Sueyun berinisiatif memegang tangan Chen Yang dan masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju, mereka yang menonton masih mengobrol. Kamu bisa tahu itu palsu hanya dengan melihatnya. Bukankah itu hanya ciuman atau sentuhan? Apa buktinya? Benar, itu tidak bisa membuktikan apapun. Ini jelas berarti tidak ada 300 tael perak di sini. Ya, itu palsu. Apakah kamu tidak melihat pria itu dan tidak bereaksi pada awalnya? Kamu pasti tidak mengira Tang Sueyun akan mengambil inisiatif. Itu sangat bagus. Orang-orang ini hanya ingin mempercayai apa yang ingin mereka percayai, bahkan jika mereka melihat Chen Yang dan Tang Sueyun dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka naik ke tempat tidur, orang-orang ini secara selektif akan mengabaikannya dan tetap bersikeras pada pendapat mereka. Zhu Yang Yao sedang duduk di sofa. Ada tampilan layar besar di depan Anda. Zhu Yang Yao melihat Tang Sueyun dan Chen Yang berciuman mesra dengan matanya sendiri. Matanya terfokus pada tangan Chen Yang di dada Tang Sueyun. Zhu Yang Yao melihat dengan hati-hati dan memastikan bahwa tangan Chen Yang sepertinya telah bergerak. Saat ini, Zhu Yang Yao menggigit bibirnya. Pangeran, kejadian ini benar-benar kecelakaan. Di samping Zhu Yang Yao, Wan Feng berdiri tegak. Orang-orang kami mengikuti Tang Sueyun. Tetapi beberapa orang tak dikenal sepertinya menyerang Tang Sueyun. Orang-orang kami dan orang-orang tak dikenal itu. Orang-orang mulai berkelahi dan menembak serta membunuh orang-orang itu. Sekelompok sampah. Setelah mendengar kata-kata Wan Feng, Zhu Yang Yao berkata dengan dingin, setelah membunuh orang, bukankah mereka akan melarikan diri? Kenapa orang tahu bahwa mereka milikku? Mobilnya mogok, kata Wan Feng. Mobilnya mogok. Ketika Zhu Yang Yao mendengar ini, dia berdiri dan melihat ke arah Wan Feng. Untuk alasan bodoh ini, saya memberitahu orang-orang di luar bahwa saya mengirim orang untuk mengikuti Tang Sueyun. Lihat berita di luar, saya sebenarnya ingin melindungi Tang Sueyun. Tahukah kamu apa artinya ini? Citra yang telah saya tanam dengan susah payah akan benar-benar runtuh karena kejadian ini. Wan Feng dimarahi oleh Zhu Yang Yao sehingga dia tidak berani menjawab. Aku telah menjadi lelucon sekarang, dan Tang Sueyun telah menjadi kekasihku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Zhu Yang Yao meraung, jika istriku tahu tentang ini, tidak, dia pasti akan tahu, dan datang untuk menanyaiku, aku akan menerimanya. Apa alasannya? Fiuh. Saat Zhu Yang Yao mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang wanita berusia 20-an atau 80-an masuk dengan cepat. Min Hui, kenapa kamu kembali? Begitu Zhu Yang Yao melihat wanita itu masuk, dia segera tersenyum dan berjalan mendekat. Wanita yang masuk adalah istri Zhu Yang Yao, Chong Min Hui. Chong Min Hui berjalan ke sofa dengan wajah cemberut dan duduk. Dia melipat kaki kanannya di atas kaki kirinya, mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zhu Yang Yao melambaikan tangannya, dan Wan Feng segera mundur. Zhu Yang Yao kemudian mengambil korek api dan menyalakan api Chong Min Hui dengan senyuman di wajahnya. Sayang, apa kamu lelah? Apakah kamu ingin aku mengendurkan bahumu? Zhu Yang Yao bertanya dengan datar. Aku agak lelah. Begitu Chong Min Hui mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yang Yao segera datang ke belakang Chong Min Hui, mengulurkan tangannya, dan meremas bahu Chong Min Hui. Istri, kenapa kamu tidak tinggal bersama ayah mertuamu? Berapa hari?
Aku ingin tinggal beberapa hari lagi, tapi masalahnya sekarang banyak berita tentangmu yang mengatakan bahwa kamu punya simpanan dan menghabiskan 100 juta untuk membeli gaun malam. Chong Minhui berkata dengan tenang kamu adalah simpanan yang berani mengeluarkan uang. Bahkan bagiku, kamu tidak membiarkanku menghabiskan uang seperti ini. Sayang, dengarkan penjelasanku. Tanda seru petik 2. Su Yang Yao baru saja mengatakan ini, Chong Minhui berkata dengan dingin, berlututlah. Celepuk. Su Yang Yao tiba di depan Chong Minhui dan langsung berlutut. Chong Minhui memandang Su Yang Yao, jelaskan. Wanita itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Su Yang Yao berkata, saya baru saja kembali dan mendengar bahwa ada seorang wanita bernama Tang Sueyun di Wang Xiongqiao yang sedang melakukan pembelian skala besar. Bahan obat, saya ingin melihat apa hubungan antara Tang Sueyun dan Wang Xiongqiao. Saya membawa dokter untuk memeriksa denyut nadi Wang Xiongqiao untuk melihat apakah dia berpura-pura. Aku tahu semua ini, kamu tidak perlu mengulanginya, kata Chong Minhui. Oke, Su Yang Yao berkata cepat, kemudian saya mengirim orang untuk memantau Tang Sueyun. Ada yang ingin menyerang Tang Sueyun entah karena sebab apa, lalu saya mengirim orang untuk melindungi Tang Sueyun. Istriku, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Aku khawatir kamu menginginkannya, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan ini. Chong Minhui mendengus dingin, Su Yang Yao, kamu seharusnya tahu betul bahwa yang kuinginkan adalah ratu. Tidak peduli siapa majikanmu sama sekali. Karena sudah ada rumor ini, maka perkuat saja rumor tersebut. Dalam hal ini, tidak ada yang akan memperhatikan hal lain, seperti kamu meracuni anak ketiga. Begitu Su Yang Yao mendengar kata-kata Chong Minhui, dia segera berdiri, istriku, kamu pintar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Saya ingin bertemu dengannya di jamuan makan akhir pekan ini, kata Chong Minhui. Oke, aku akan mengundangmu sekarang, kata Su Yang Yao. Itu benar. Chong Minhui tiba-tiba berkata, saat aku kembali hari ini, aku bertemu dengan kekasih kecilmu. Kekasih kecilmu tidak tahu banyak tentang etiket, jadi aku memberinya pelajaran santai. Dia seharusnya berada di rumah sakit jiwa sekarang. Nah, jika kamu merasa tertekan, pergi dan lihat dia. Dia pantas mendapatkannya, kata Su Yang Yao. Di dalam mobil, Tang Sueyun memegang erat tangan Chen Yang, karena takut Chen Yang tidak akan mempercayainya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan pangeran tertua. Kakek datang menemui saya. Saya melihat bahwa Anda adalah memurnikan obat, jadi aku tidak mengganggumu, itu sebabnya aku berbicara dengan Xiao Wu untuk keluar. Aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Chen Yang menyela Tang Sueyun. Chen Yang mengetahuinya dengan jelas di dalam hatinya. Dia memang marah sekarang, tapi yang membuatnya marah bukanlah tentang Tang Sueyun dan Su Yang Yao. Kalau begitu jangan marah, oke. Tang Sueyun memegang tangan Chen Yang dan berkata dengan genit, Aku salah. Di mana kesalahannya? Chen Yang memandang Tang Sueyun setelah mendengar kata-kata ini. Kepada Tang Sueyun menggigit bibir merahnya dengan ringan, karena aku tidak memberitahumu. Senang mengetahuinya. Chen Yang mendengus dingin, saya baru saja diserang kemarin. Penyerangnya belum ditemukan. Beraninya kamu keluar hari ini, sesuatu hampir terjadi. Dan kamu, Tang Xiaowu. Chen Yang tiba-tiba melihat ke arah Tang Xiaowu yang sedang mengemudi, kamu sangat berani, apakah kamu pikir kamu dapat melindungi Sue Yun sendirian? Ini adalah istana kekaisaran. Kamu berpikir bahwa kamu, orang yang tidak memiliki energi sejati, dapat melindungi Sue Yun. Chen Yang benar-benar marah kali ini, jika tidak, dia tidak akan menegur Tang Xiaowu secara langsung. Tang Xiaowu tidak berkata apa-apa. Kali ini memang sangat berbahaya. Jika pihak lain menyusul, maka Tang Sueyun akan benar-benar dalam bahaya. Tang Sueyun membuka mulutnya, dia ingin mengatakan beberapa kata baik kepada Tang Xiaowu, tetapi mata Chen yang tertuju pada wajah Tang Sueyun, setelah aku kembali, aku akan menyelesaikan masalah denganmu.
Ayo kita pergi menemui kakekmu dulu. Oke. Tang Sueyun menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Chen Yang. Saat ini, ponsel Chen Yang berdering dengan pesan, dan Zhu Yi mengirimkan informasi kontak Du Jisheng ke Chen Yang. Chen Yang mengambil telepon dan melihat nomor teleponnya. Yang, Tang Sueyun datang. Chen Yang mencubit pipi Tang Sueyun, itu bukan urusanmu. Mari kita pikirkan bagaimana aku akan menghukummu saat kita kembali. Chen Yang sama sekali tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Tang Sueyun. Chen Yang langsung menghubungi ponsel Du Jisheng. Setelah telepon berdering 7 atau 8 kali, akhirnya seseorang menjawab, siapa? Apakah kamu Du Jisheng? Chen Yang bertanya. Suara Du Jisheng datang dari telepon, jika ada yang ingin kamu katakan, segera beritahu aku. Orang-orang yang kamu kirim untuk menyerang Sueyun semuanya mati. Chen Yang berkata langsung, aku memberimu saran, cepat lari sekarang, lari sejauh yang kamu bisa. Begitu aku menangkapmu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sungguh menyedihkan. Suara Chen Yang membuat orang bergidik. Ketika Tang Sueyun dan Bai Wanxing di dalam mobil mendengar suara Chen Yang, mereka saling melirik. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua mendengar nada menakutkan dari Chen Yang. Chen Yang selalu berbicara dengan baik kepada mereka berdua. Bahkan jika dia marah pada Tang Sueyun, Chen Yang tidak akan berbicara dengan nada yang begitu menakutkan. Tapi Chen Yang sekarang sangat menakutkan. Ketika Du Jisheng mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba mencibir, siapa kamu? Chen Yang. Setelah Chen Yang menyebutkan namanya, dia menambahkan, saya suami Tang Sueyun. Wanita jalang itu, Tang Sueyun, dia harus mati. Nada suara Du Jisheng juga berubah, wanita jalang itu membunuh anakku, aku ingin dia dikuburkan bersamanya. Kamu dan wanita jalang itu bersama, kamu harus mati juga. Dengan cara ini, kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu yang menyerang Sueyun. Apakah kamu juga mengirim orang-orang itu? Tanya Chen Yang. Itu benar. Du Jisheng berkata dengan dingin, wanita jalang itu beruntung, tapi itu tidak akan terjadi lain kali. Saya jamin Tang Sueyun akan mati dalam waktu 24 jam. Bagaimana denganku? Kapan aku akan mati? Chen Yang bertanya dengan ringan. Kamu. Tentu saja kamu akan mati bersamanya. Du Jisheng mengertakkan gigi dan berkata, kalian berdua membunuh anakku bersama-sama. Aku akan membelah dagingmu dengan pisau dan membiarkanmu mati kehabisan darah. Kamu akan mati dengan sangat parah. Du Jisheng, mungkin kaulah yang mati. Kata Chen Yang. Kita lihat saja nanti. Du Jisheng langsung menutup telepon Chen Yang. Bang! Du Jisheng membanting teleponnya ke tanah. Sampah, banyak sampah. Du Jisheng melompat, bukan saja aku tidak bisa membawa Tang Sueyun ke sini, tapi aku juga meminta orang bernama Chen itu untuk ditangkap hidup-hidup. Sampah macam apa yang aku kumpulkan? Bos Du, jangan marah. Suara feminin terdengar. Saya melihat seorang pria berpakaian seperti wanita, mengenakan rok wanita, berjalan masuk dengan menggoda. Begitu dia masuk, dia duduk di kursi di depan Du Jisheng. Kamu sama sekali tidak bisa mengandalkan orang-orang itu. Pria itu memegang gunting kuku di tangannya dan sedang memotong kukunya. Mereka hanyalah orang biasa. Jika mati, mereka akan mati. Anak saya belum pernah ke sana. Ketika dia dikuburkan, saya akan menunggu untuk menangkap Tang Sueyun dan membiarkannya dikuburkan bersamanya. Du Jisheng mengertakkan gigi dan berkata, saya ingin Tang Sueyun menemani putra saya selama sisa hidupnya. Pria itu terkekeh. Bos Du, kamu berpikir terlalu sederhana. Selama Chen Yang masih hidup, kamu tidak dapat menangkap Tang Sueyun. Chen Yang, apakah itu suami Tang Sueyun yang tidak berguna? Du Jisheng berkata dengan tidak setuju, siapa dia, aku akan membunuhnya bersama-sama. Bunuh dia. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Pria itu akhirnya berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Du Jisheng. Kakak laki-lakiku juga berpikir begitu, tapi sayang sekali dia mati di Chen Yang di tanganku. Kakak laki-lakimu, ya, itu kakak laki-lakiku yang tidak kompeten. Pria itu menghela nafas,
Meskipun kakak laki-lakiku tidak terlalu baik, dia sangat baik padaku. Kali ini aku datang ke kota kekaisaran, dia ingin membalaskan dendam kakak laki-lakiku, Bos Du, Chen yang baru saja menelepon Anda, mungkin untuk memastikan apakah Anda adalah target kematiannya. Dia ingin membunuhku. Tidak mungkin, kata Du Jisheng. Mustahil. Pria itu tertawa. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan 2 kali. Segera setelah itu, terdengar teriakan dari luar. 3 ekor kera yang mengenakan pakaian menyeret seorang pria berlumuran darah. Berdebar. Ketiga kera itu melemparkan pria berdarah itu ke tanah. Segera setelah itu, 3 ekor kera berdiri di belakang pria itu. Ketiga kera ini terlihat seperti 3 orang. Lihat, pria itu menunjuk ke pria yang tergeletak di tanah. Dia seharusnya dari sisi Chen Yang. Keberadaanmu di sini sudah diketahui olehnya sejak lama. Saya khawatir Chen Yang sudah dalam perjalanan ke sini. Begitu Du Jisheng mendengar ini, dia segera berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengerahkan tenaga saya sekarang. Selama Chen Yang berani muncul, saya akan membunuhnya. Apakah kamu benar-benar yakin bisa membunuh Chen Yang? Tanya pria itu. Aku pasti bisa membunuhnya. Kata Du Jisheng. Haha, pria itu tersenyum. Oke, saya akan menikmati pertunjukannya. Jika Anda dapat membunuh Chen Yang, saya akan menyelamatkan diri dari masalah. Tetapi jika Anda tidak dapat membunuhnya, siapkan 10 juta dan saya akan membunuhnya untuk Anda. Chen Yang secara pribadi mengirim Tang Sueyun ke rumah Bai Jingze, dan kemudian pergi mencari Zhu Yi. Pinggir jalan. Zhu Yi berjongkok di tanah, memegang dahan dan menggambar di tanah. King Long menguap dan keluar dari mobil. Apakah Tuan Muda mengatakan kapan dia akan datang? King Long bertanya. Tidak. Zhu Yi tidak mengangkat kepalanya, tetapi menundukkan kepalanya dan melukis dengan sangat keras. King Long melirik ke tanah dan berkata dengan tenang, bisakah kamu tidak hanya menggambar kamu dan Tuan Muda, tapi juga aku? Lihat apa yang kamu gambar, sepertinya itu adalah dunia kalian berdua. Itu bukan urusanmu. Zhu Yi berkata, hanya aku satu-satunya yang ada di sekitar Tuan Muda. Aku masih tidak mengerti pikiran kecilmu. King Long menguap lagi dan mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menyalakan rokok di mulutnya. Bentak, King Long menyalakan api. Coba kulihat. Kita berdua saja yang masuk dan membunuh Du Jisheng itu sekarang. Tuan Muda tidak perlu muncul. Dengan begitu Tuan Muda tidak akan terlalu bersenang-senang. Zhu Yi menggambar dirinya dan Chen yang berpelukan kali ini. Saat dia sedang menyelesaikan lukisannya, dia tiba-tiba mendengar suara mobil. Zhu Yi segera menghapus semua lukisannya, membuang dahan di tangannya, dan berdiri. Chen yang mengemudi ke sini dengan mobil. Chen yang keluar dari mobil dan memandang King Long, bagaimana kabarmu? Ini agak rumit, kata King Long. Sulit, tidak ada kabar dari orang yang saya kirim. King Long berkata, mereka mungkin sudah mati, Tuan Muda. Drone kita masih melayang di langit, mengapa tidak menggunakan drone itu untuk membunuh targetnya? Apakah kamu yakin mau membunuh Du Jisheng? Tanya Chen Yang. Kita harus menunggu Du Jisheng muncul, kata King Long. Zhu Yi menatap King Long dan berkata, King Long, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu boleh masuk dan membunuh Du Jisheng? Tentu saja bisa. King Long berkata, hanya saja menurutku kita bisa menggunakan metode yang paling sederhana. Tanda seru petik 2. Tidak dibutuhkan. Chen yang berkata, saya saja yang akan masuk. Tuan Muda, ini sangat berbahaya. King Long mendengar bahwa Chen yang akan masuk dan buru-buru menghentikannya. Tunggu di sini sementara aku masuk. Tanda seru petik 2. King Long, kamu berlindung di sini. Chen yang berkata, bukankah kamu bilang ada drone? Kamu bisa membantuku, aku akan memancing Du Jisheng keluar. King Long membuka mulutnya, masih ingin membujuk. Zhu Yi sudah berkata, saya akan menemani Tuan Muda masuk, dan Anda akan membantu kami. King Long hanya bisa mengangguk dan kembali ke mobil. Halaman villa sangat sepi. Sepertinya tidak ada orang di dalam, dan tidak ada suara gonggongan anjing.
Pintu halaman ditutup. Chen Yang mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu halaman. Apakah ada orang? Kata Chen Yang. Tidak ada gema di dalam. Begitu Chen Yang mendorong pintu halaman, pintu itu terbuka. Su Yi memimpin dan masuk lebih dulu. Chen Yang mengikuti dan masuk. Saat ini, suara King Long datang dari headset Su Yi. Ada 4 orang bersenjata di depan Anda. Anda dan Tuan Muda mengambil beberapa langkah dan berhenti. Su Yi mengulurkan tangannya dan meraih lengan Chen Yang. Ada 4 orang bersenjata di depanmu. Ayo ambil beberapa langkah. Oh, Chen Yang menjawab. Dia dan Su Yi mengambil 4 langkah. Beberapa orang yang bersembunyi di dekatnya segera mengarahkan senjatanya ke arah Chen Yang dan Su Yi. Hampir di saat yang bersamaan, drone yang melayang di atas mereka juga menjatuhkan bom kecil. Ledakan. Bomnya meledak tepat di antara 4 orang itu. Keempat orang ini tewas seketika. Namun lokasi Chen Yang dan Su Yi kebetulan tidak terpengaruh. Bom kecil ini tidak terlalu kuat dan hanya ditargetkan pada area kecil. Jangkauan ledakan King Long terkontrol dengan baik dan dapat menghancurkan lawan tanpa melukai Chen Yang dan Su Yi. King Long pintar sekali. Chen Yang berkata, jarak ledakan terkontrol dengan baik. Su Yi berkata kepada King Long, apakah kamu mendengar itu? Tuan Muda berkata kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih, Tuan Muda, atas pujiannya. Saya yang terbaik dalam hal itu. Seperti itulah rasanya. King Long berkata, dalam hal ledakan, jika saya menempati posisi kedua. Tanda seru petik 2. Itu hampir cukup. Su Yi tidak bisa mendengarkan lagi dan langsung menyela King Long. Jangan lupa, misi kamu adalah membantu saya dan Tuan Muda. Su Yi memegang lengan Chen Yang dan tidak berniat melepaskannya. Tuan Muda, ayo pergi. Chen Yang merasakan perasaan lembut datang dari lengannya, dan dia tidak tahu apakah Su Yi sadar atau tidak, tubuh halusnya hampir menyentuh lengan Chen Yang. Jika dia mengambil langkah, Chen Yang bisa merasakan tekanannya. Yi. Chen Yang berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda, ada apa? Su Yi memandang Chen Yang seolah dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Chen Yang merasa dia sensitif. King Long berkomunikasi dengan Su Yi melalui headset, dan Su Yi mengikuti instruksi King Long dan berjalan masuk. Su Yi memegang erat lengan Chen Yang, dan tidak ada yang salah dengannya. Chen Yang segera mengubah nada bicaranya dan berkata, hati-hati, kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ada 3 monyet. Tiba-tiba, suara King Long keluar dari headset Su Yi. Su Yi segera berkata, ada 3 monyet. 3 monyet. Chen Yang terkejut saat mendengar kata-kata Su Yi. King Long lah yang mengatakannya. Su Yi berkata, saya tidak tahu apa maksud King Long. King Long. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara monyet datang dari sisi King Long. Segera setelah itu, komunikasi terputus. Terdengar suara listrik yang keras dari headset ke telinga Su Yi. Su Yi melepas headset dan melemparkannya ke tanah. Komunikasi terputus. Su Yi berkata, King Long pasti menemukan sesuatu. Chen Yang mengerutkan kening, King Long baru saja menyebutkan 3 monyet, dia pasti telah diserang. Yi, ayo kita kembali mencari King Long sekarang. Chen Yang dan Su Yi sudah masuk. Saat ini, Chen Yang mengkhawatirkan keselamatan King Long dan memutuskan untuk kembali mencari King Long. Tapi saat Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, dia mendengar tawa Du Jisheng. Chen Yang, kamu ingin pergi sekarang, bukankah sudah terlambat? Segera setelah itu, selusin laki-laki tiba-tiba bergegas keluar. Tanda seru. Orang-orang ini memegang pistol di tangan mereka, dan senjata mereka diarahkan langsung ke Chen Yang dan Su Yi. Du Jisheng juga muncul. Dia memegang cerutu di tangannya, menatap Chen Yang dengan wajah cemberut. Aku tahu kamu akan datang, dan secara khusus mengatur seseorang untuk mengirimmu dalam perjalanan. Chen Yang, apakah kamu punya kata-kata terakhir sebelum mati? Seringai menghina muncul di sudut mulut Chen Yang. Du Jisheng, menurutmu apakah orang-orang ini bisa membunuhku? Haha. Du Jisheng tertawa keras, trik kecilmu tidak ada gunanya bagiku, kamu sudah berada di ambang kematian.
Chen Yang, aku akan membiarkanmu dikuburkan bersama anakku. Pergilah. Setelah Du Jisheng mengatakannya, dia melihat banyak sekali burung terbang yang tiba-tiba menyerang. Burung-burung itu langsung menuju ke arah orang-orang bersenjata.